Hai sobat-sobat KPPN, selamat datang di Termos. Termos apa-sapa? Termos tuh sebenarnya apa sih? Pasti sobat-sobat penasaran kan? Jadi Termos itu adalah media KPPN Ternate untuk menyapa sobat-sobat semuanya dan menyampaikan info-info seputar keuangan negara dan pelaksanaan anggaran di wilayah kerja KPPN Ternate. Sebelum masuk ke acaranya, izinkanlah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ivana Okta Adiarini, biasanya dipanggil Fafa, yang kebetulan hari ini kebagian untuk memandu podcast episode pertama KPPN Ternate. Jadi sobat-sobat, hari ini kita akan membahas tentang capaian pelaksanaan anggaran dan kita telah kedatangan narasumber yang top banget, yang keren banget dari KPPN Ternate, yaitu Bapak Rudi Iskandar. Yeay! Pak Rudi, boleh dong perkenalkan diri terlebih dahulu sebelum kita masuk ke inti materinya? Oke, baik rekan Fafa dan sobat-sobat KPPN. Izin memperkenalkan diri, nama Rudi Iskandar. Saat ini sebagai Kasih Pencairan Dana KPPN Ternate yang bertugas dalam pengelolaan atau mengelola pelaksanaan anggaran satuan kerja, baik untuk satuan kerja maupun dengan Pemda lingkup wilayah kerja pembayaran KPPN Ternate. Kesannya di Ternate gimana nih Pak? Ternate ini kotanya di sebuah pulau ya, jadi dia ada sebuah view yang indah dari kota Ternate walaupun kecil, tetapi dia cukup ramai, kemudian penduduk dan masyarakatnya ramah dan baik. Oke, Bapak Rudi Iskandar, Kepala Seksi Pencairan Dana. Pencairan dana nih. Berarti udah familiar dong Pak dengan perencanaan anggaran dan seluk-beluk pengelolaan anggaran di sini di wilayah kerja KPPN Ternate. Boleh dijelaskan Pak kondisi capaian pelaksanaan anggaran sampai dengan triwulan 3 2021 di sini? Jadi sesuai dengan tema podcast kali ini, untuk rilis capaian pelaksanaan anggaran sampai dengan triwulan 3 sesuai dengan data sampai dengan tanggal 30 September 2021, KPPN Ternate mencatatkan capaian kinerja pelaksanaan anggaran sebagai berikut. Yang pertama, pagu kementerian lembaga sebesar 4,12 triliun telah terrealisasi mencapai 70% atau sebesar 2,9 triliun. Kemudian untuk pagu dana fisik, dana desa dan BOS sebesar 2,15 triliun yang penyalurannya dikelola oleh KPPN Ternate telah terrealisasi sebesar 53,6% atau sebesar 1,1 triliun. Namun jika dilihat berdasarkan jenis belanja, struktur realisasi yang terdiri sebagai berikut. Untuk belanja pegawai dengan pagu sebesar 1,37 triliun telah terrealisasi mencapai 79,08% atau sebesar 1,08 triliun. Kemudian untuk belanja barang dengan pagu sebesar 1,65 triliun telah terrealisasi sebesar 65,79% atau sebesar 1,08 triliun. Kemudian untuk belanja modal dengan pagu sebesar 1,09 triliun telah terrealisasi sebesar 64,67% atau sebesar 703 miliar. Kemudian yang terakhir dari komponen belanja KL yaitu belanja bantuan sosial dengan pagu sebesar 6,63 miliar telah terrealisasi sebesar 54,75% atau sebesar 3,63 miliar. Kemudian jika untuk struktur dari dana transfer dan dana desa itu memiliki rincian sebagai berikut, yaitu dana alokasi khusus fisik dengan pagu sebesar 1,175 miliar telah terrealisasi sebesar 43,40% atau sebesar 510 miliar. Kemudian DAK non fisik
dengan pagu sebesar 396 miliar telah terrealisasi sebesar 71,18% atau sebesar 282 miliar. Kemudian dana BOS dengan pagu sebesar 586 miliar telah terrealisasi sebesar 71,08% atau sebesar 417 miliar. Jadi dalam rangka pemulihan ekonomi baik nasional maupun regional Provinsi Maluku Utara, pemerintah menjalankan kebijakan akselerasi penyerapan anggaran atau spending dari sektor pemerintah dalam perekonomian dari target yang awalnya 60% menjadi 70% untuk seluruh satker kementerian lembaga pada triwulan 3 ini. Jadi kebijakan ini direspon sangat baik oleh seluruh mitra kerja satker, termasuk seluruh mitra kerja yang menjadi wilayah pembayaran KPPN Ternate. KPPN Ternate sebagai kuasa bendahara umum negara di daerah sangat mengucapkan apresiasi atas capaian kinerja pelaksanaan anggaran ini. Berarti pandemi COVID-19 ini berpengaruh ya Pak terhadap pelaksanaan anggaran. Meskipun begitu keren banget loh tetap mencapai 70% di sini. Dengan capaian segitu dampaknya seperti apa ya Pak untuk pemulihan ekonomi regional di Maluku Utara ini? Oke, baik. Jadi kita sebenarnya patut bersyukur juga ya, kasus positif COVID makin hari makin menurun gitu. Namun dengan masih adanya pembatasan pergerakan masyarakat dan diikuti dengan kedisiplinan masyarakat akan protokol kesehatan dan percepatan vaksin, semoga kasus COVID-19 makin terus melandai. Kemudian poin berikutnya adalah di tengah kondisi yang menggembirakan di sektor kesehatan tersebut, dorongan ekonomi harus terus dilakukan secara hati-hati agar geliat ekonomi bisa terus terjaga. Salah satunya yang diharapkan adalah dapat menjaga ekonomi di masyarakat adalah dengan dana-dana yang APBN tadi yang kita salurkan ke penerima begitu. Jadi hal ini juga sesuai dengan arahan pimpinan, diharapkan seluruh KPPN dapat mengajak satuan kerja dan Pemda untuk mempercepat penyerapan anggaran sehingga realisasi di triwulan 3 tahun anggaran 2021 dapat mencapai minimal 70%. Kami mengapresiasi peran para KPA, kemudian pengelola keuangan di lingkup Satker Mitra Kerja KPPN Ternate yang mendukung kebijakan tersebut. Di samping sebagai pencapaian output kinerja dalam DIPA atau alokasi APBN di tahun 2021 ini. Kemudian dampaknya kita rasakan dari belanja tersebut adalah stimulus di mana pengeluaran belanja pemerintah atau expenditure di sini membantu pertumbuhan ekonomi regional Maluku Utara, baik yang disalurkan melalui belanja kepada pegawai, kemudian capaian belanja barang dan modal yang dilakukan sesuai dengan proses pengadaan, kemudian bantuan sosial kepada penerima, juga dana transfer yang disalurkan kepada Pemda maupun desa. Lalu mengapa ya Pak hal itu menjadi atensi atau perhatian utama pemerintah? Alasannya bagaimana Pak? Boleh dijelaskan sedikit? Jadi dengan tetap kita dibayangi oleh ancaman kasus COVID yang kita ketahui di pertengahan tahun meningkat gitu ya. Dan atau masih kita harus ada ekstra hati-hati dalam kehidupan bermasyarakat dan itu memberi pengaruh pada pelaksanaan anggaran satuan kerja. Namun kita tetap harus optimis, Satker dan kita semua sudah memiliki bekal dan pengalaman dari kondisi pandemi pada tahun lalu. Kemudian kondisi lingkungan eksternal di regional Maluku Utara khususnya kasus COVID-19 cukup terkendali. Ini menjadi poin penting
KPPN sebagai jajaran unit vertikal Ditjen Perbendaraan Kementerian Keuangan memastikan bahwa pengelolaan keuangan tetap berjalan secara optimal walaupun di situasi kondisi pandemi. Sobat-sobat, kalau kita simak dari awal nih, peran KPPN memang cukup vital ya terhadap berjalannya kebijakan anggaran. Kalau menurut Bapak, bagaimana nih Pak hubungan antara KPPN dengan Satker dan Pemda yang saat ini menjadi mitra kerja kita, KPPN Ternate? Jadi peran KPPN di daerah salah satunya sebagai kuasa bendara umum negara. Maka di sini KPPN Ternate optimis nih bahwa pelayanan dan pelaksanaan tugas wewenang BUN dapat terlaksana dengan baik. Kemudian sebagai mitra kerja Satker maupun Pemda dalam pelaksanaan anggaran, KPPN Ternate memposisikan diri sebagai katalis dalam menjalankan layanan kepada seluruh stakeholder. Kemudian sebagai BUN di daerah, KPPN Ternate memiliki peran penting dalam mengelola pelaksanaan anggaran seperti mengelola tagihan Satker, kemudian menyalurkan Dakvisik dana desa. Dalam hal ini nanti berdampak pada pengeluaran pemerintah sehingga menimbulkan stimulus pada perekonomian. Selain itu juga layanan perbendaraan di KPPN Ternate di masa pandemi ini tetap berjalan sehingga layanan ini baik secara tatap muka maupun non tatap muka dan konsultasi terkait perbendaraan menjadi pendorong dan dapat mempertahankan performa kinerja layanan publik. Kemudian hal ini sesuai dengan yang disampaikan Ibu Menteri Keuangan kita bahwa pandemi ini sudah menjadi beban. Jadi jangan sampai pengelolaan keuangan di daerah menjadi hambatan sehingga roda layanan publik tetap berjalan kepada masyarakat. Oke, terakhir nih Pak. Dari tadi kan kita udah membahas capaian realisasi sampai triwulan 3, kondisi kita di tengah pandemi Covid. Nah sekarang kita udah memasuki triwulan keempat. Kira-kira ada nggak Pak prediksi atau proyeksi pelaksanaan anggaran di triwulan 4 2021 ini? Jadi sekarang kita memasuki di bulan Oktober, awal triwulan 4. Kemudian tinggal menyisakan 3 bulan lagi dalam pelaksanaan anggaran tahun 2021. Maka kita KPPN kemudian mitra kerja perlu kerja keras baik dari sisi pengelola kemudian seluruh elemen yang ada di dalamnya untuk mencapai capaian output dan target agar deliver dari pelaksanaan anggaran dapat dirasakan secara optimal. Kemudian kami menyadari masih cukup banyak transaksi yang jatuh tempo atau kontrak ya yang jatuh tempo di akhir tahun ini atau di triwulan 4. Tentu dalam kesempatan ini kami menyampaikan dan berharap pelaksanaan anggaran terutama di belanja barang dan modal dapat sesuai dengan target dan memiliki output yang berkualitas atau spending better. Kemudian yang terakhir yaitu kami dan mitra kerja diharapkan dapat mempertahankan koordinasi dan komunikasi untuk mempermudah dalam penyelesaian hambatan-hambatan teknis yang biasanya terjadi karena di akhir triwulan 4 ini volume kegiatan pasti meningkat cukup drastis. Krusial sekali ya Pak pelaksanaan anggaran di triwulan 4 ini karena banyak target, terus kita semuanya harus realisasi 100%, hektik akhir tahun juga. Baik KPPN maupun Satker harus bersinergi supaya tidak ada miss sama sekali. Oke, jadi gitu sobat. Dari penjelasan Pak Rudi tadi, kita bisa jadi tahu pelaksanaan realisasi anggaran yang sudah mencapai 70% ini berdampak baik terhadap ekonomi regional Maluku Utara. Dan meskipun kita sedang berada di tengah pandemi COVID-19, KPPN tetap mempertahankan kinerja layanan terbaik kepada stakeholders.
Maka dari itu, yuk sobat, kita sama-sama bersinergi untuk mempertahankan akselerasi belanja di triwulan 4 dengan tata kelola yang baik atau good governance. Oke, terima kasih banyak ya Pak Rudi sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini. Terima kasih juga untuk sobat-sobat semuanya sudah ikut menyimak podcast episode pertama kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah dulu Pak.